لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، حضرة المكرمين والمحترمين والعلماء والجمهور والأساتذة hadirin hadirat jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang besar, nikmat yang agung, nikmat iman Islam, nikmat taufik hidayah, sehat wal afiyah, dan juga berbagai macam nikmat yang lainnya. Sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan pembacaan zikir, wirid dan doa, dan juga dilanjutkan dengan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan apa-apa yang kita kerjakan dari semenjak kita bangun tidur hingga saat ini semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah sebagai bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kehadirat junjungan Nabi besar kita yang mulia, Nabi yang sama-sama kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Dan marilah pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama mengucapkan salawat dan salam dengan harapan mudah-mudahan kita, keluarga kita, kerabat kita, orang-orang yang kita cintai, sahabat-sahabat kita, dan juga tetangga-tetangga kita, mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah semua mendapat syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali membuka kitab kajian kita. Mudah-mudahan apa-apa yang kita dengar, yang kita kaji pada malam hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu yang nafi', ilmu yang manfaat, yang berkah fi din wa dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapat ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadabbur wa tadhkir wa naf'a wal intifa'ah wal ifadata wal istifadah wal hasanata masuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Sampai pada wa yundabu taghtiyatul ina, disunahkan menutup wadah. Jadi kalau kita punya wadah-wadah tuh sunnah untuk ditutupin wadahnya, entah itu wadah makanan, ada makanannya, ataupun wadah air dan lain sebagainya. Itu sunnah kita nutupin wadah-wadah tersebut.
Tujuannya apa? Tujuannya hifdzan min wuqu'il afati fi, untuk menjaga bahaya apabila nanti jatuh sesuatu ke dalam wadah tadi. Atau gunanya itu, gunanya kita nutupin wadah kita itu adalah untuk menjaga agar jangan sampai ada sesuatu yang membahayakan jatuh ke dalam wadah kita. Nah, kalau nggak ditutup bisa jadi semisal ada ular begitu masuk ke dalam wadah penyimpanan beras atau wadah makanan kita atau tempat air. Nah, pas kita lagi buka nggak taunya, nah ada juga ular masuk ke situ. Karena kenapa? Ya kita nggak tutupin wadah-wadah tadi, apalagi pada saat malam harinya mungkin binatang-binatang yang melata dia keluar begitu. Apalagi juga sunnah kita kalau malam hari itu kalau kita tidur lampunya digelapin, digelapin begitu, biar kita lebih cepat tidurnya. Dan juga kalau lampu kamar waktu kita lagi tidur itu ada yang namanya hormon, entah hormon apa begitu, itu dia bekerja di situ, dia bekerja atau hormon melamin apa entahlah begitu. Pokoknya ada tuh. Nah dia saat waktu bekerjanya tatkala lampu itu mati tuh. Nah kita tidur, nah hormon itu bekerja. Tapi kalau semisal ada lampu cahaya sedikit, nah itu nggak bisa berfungsi seperti maksimal gitu, nggak bisa berfungsi maksimal. Nah itu makanya kata Nabi kalau tidur sunnahnya lampu kamar itu dimatiin biar kita cepat nyenyaknya begitu, cepat nyenyak tidurnya. Falau waqa'a fi ahadil ina'aini najisun tawadda'a min ahadihima bijtihadin wa dhuhuri alamatin. Seandainya jatuh di salah satu wadah, apa yang jatuh? Sesuatu yang najis atau perkara yang najis. Semisal ada dua tempat wudhu lah begitu, ada dua bak begitu. Atau seandainya salah satu kejatuhan najis, maka tawaddo'a min ahadihima bijtihadin, kita berwudu dengan menggunakan salah satu dari wadah yang kejatuhan najis tadi. Sumpamanya ada kejatuhan najis, atau mungkin pas kita mau wudu kita lihat lah ada anjing dekat situ. Jadi dijilat anjing yang mana nih wadahnya tuh? Yang mana nih yang dijilat anjing kita nggak tahu gitu. Atau kita ijtihad wudu salah satu dari keduanya. Oh, yakin ini yang nggak dijilat begitu. Sebab dia adanya di sebelah situ, dekat yang ini rada jauh. Nah berarti kita ijtihad yakin, nah yang ini berarti wudunya dengan wadah yang di sebelah kirinya begitu misalnya. Ataupun wadzuhuri alamatin, ataupun ijtihad atau dia melihat tanda-tanda alamatnya jelas begitu. Wah ini mah udah jelas nih, pasti yang ini nih yang dijilat anjing begitu, yang dijilat anjing. Atau ada kucing lah, ada kucing dia mulutnya bekas makan bangkai tikus begitu, dijilat. Nah ini mana nih yang dijilat sama kucing nih? Nah itu kita ijtihad. Kalau kita udah ijtihad yakin, oh yang ini berarti yang dijilat sama kucing yang bekas makan bangkai tadi. Nah kita wudu yang sebelah.
Nah, itu istihadnya, kita beristihad begitu. Ataupun kalau nggak istihad, kita melihat tanda-tanda yang jelas yang mana. Wah, kucingnya dekat sama ini, berarti inilah nih, habis dia makan bangkai begitu, dijilat nih pasti yang wadah yang sebelah situ. Maka kita wudu dengan wadah yang satunya lagi, Sawa'un qadara ala tahirin biyakinin amla, walaupun atau enggak baik orang tersebut dia bisa memilih mana wadah yang suci ataupun wadah yang tidak suci yang mana, tetap dia harus berijtihad begitu, wudu dari salah satu wadahnya, salah satu wadah yang ada tadi. Fa'in tahayyara. Nah, kalau dia ragu, bingung, dia nggak bisa untuk membedakannya begitu, dia nggak bisa. Wah, ini bingung nih, yang mana nih yang dijilat sama anjing, yang mana nih yang dijilat sama kucing yang bekas mulutnya makan bangkai begitu. Wah, dia bingung. Kalau seperti itu, fa'in tahayyara araquhuma, maka kedua daripada wadah tadi itu harus dibuang keduanya. Kalau dia bingung, nggak bisa dia milih yang mana nih, kayaknya susah, nggak bisa. Maka kalau dia bingung seperti itu kedudukannya, kedua-duanya wadah tadi itu harus dibuang. Tak boleh salah satu, tak boleh milih salah satu kalau dia udah bingung begitu. Mana nih? Nah, kalau sudah bingung, maka kedua wadah yang berisi air tadi itu dibuang, tak boleh digunakan tuh. Nah, terus gimana? Bersucinya gimana? Nah, kalau sudah keduanya dibuang, maka watayammamu bila i'adatin, maka dia bersucinya harus dengan tayamum. Sebab kalau udah dibuang, udah nggak ada air lagi, di situ. Maka caranya adalah harus dia tayamum. Kemudian setelah tayamum, maka dia melakukan sholat bila i'adatin. Sholat yang dia lakukan tadi itu tidak perlu untuk diulang. Nah, tidak perlu diulang tuh. Jadi caranya dia tayamum, kemudian sholat, dan sholatnya itu tidak perlu lagi untuk diulang. Nanti kalau dia bingung, wah ini yang mana nih wadahnya nih, nggak paham, nggak tahu, nggak ngerti begitu, buang, kedua-duanya buang, tayamum, sholat seperti biasa dengan tanpa dia mengulang daripada sholatnya, Wal a'ma yastahidu. Nah, begitu juga bagi orang yang buta dia. Orang yang buta juga dia harus berijtihad. Kalau semisal dibilangin sama orang, itu ada dua wadah, tapi yang satunya sudah kejatuhan najis, atau yang satunya itu nggak tahu tuh yang mana yang dijilat anjing, yang mana yang dijilat kucing, yang mana kucing itu bekas makan bangkai begitu, atau nggak tahu. Nah, kalau orang yang buta, dia juga harus berijtihad, sama kayak orang yang bisa melihat. Fa'in tahayyara qallada basiron. Kalau orang yang buta itu dia bingung, maka dia boleh mengikuti daripada orang yang bisa melihat. Jadi dia bisa milih salah satunya. Tapi kalau orang yang tadi bisa melihat, kalau dia bingung, dia nggak boleh milih salah satu. Tapi kalau orang yang buta itu boleh begitu. Boleh.
boleh jadi salah satu daripada wadah yang kejatuhan najis, dia nggak tahu, dia nggak tahu. Tapi kalau orang yang biasa kayak kita bingung yang mana nih, nah, itu harus dua-duanya dibuang, harus dua-duanya dibuang gitu. Walau ishtabaha tuhurun bima iwardin, apabila air yang suci mensucikan itu serupa, sama dengan apa? Bima iwardin, dengan air mawar, dengan air mawar. Ini ada dua wadah, air yang suci mensucikan dan juga air kembang mawar begitu. Ada dua. Nah, terus gimana caranya? Itu kan serupa tuh. Yang mana nih air yang suci mensucikan dan air yang mawar begitu, kembang mawar, bau begitu. Nah, maka caranya adalah tawaddo'a bi kulli wahidin marratan. Orang tersebut harus berwudu dari masing-masing dua wadah tadi yang serupa tuh, yang sama antara air yang suci mensucikan dengan air yang ada kembang mawarnya atau air kembang mawarnya. Caranya apa? Ya habis dia wudu dengan yang air yang suci mensucikan itu yang serupa tadi, nah berarti dia harus wudu di air yang satunya lagi. Nggak boleh milih salah satu, nggak boleh. Sebab udah serupa begitu, udah samar, udah ketahuan antara air yang suci mensucikan dengan air kembang mawar. Maka caranya dia wudu di kulli wahidin marrotan. Wadah ini sekali dia wudu, setelah selesai dia wudu lagi di wadah yang lain gitu. Di wadah yang lain. Itu kalau serupanya air dengan air atau air yang suci mensucikan dengan air kembang mawar. Au bibaulin, ataupun air yang mensucikan itu serupa dengan air kencing. Lah, ini mana nih air kencing dengan air yang suci mensucikan itu sama kedua-duanya begitu. Sama kedua-duanya. Nah, caranya gimana? Ya kalau yang serupanya antara air yang suci mensucikan dengan air kencing, maka kedua wadah ini itu harus dibuang keduanya. Nah, wuduknya gimana? Wuduknya ya tetap sekali lagi tayam mama. Dia bertayamum tuh. Kalau udah serupanya antara air yang suci mensucikan dengan air kencing, nggak boleh pilih salah satunya, atau nggak boleh dia setelah wudhu di sini kemudian wudhu lagi di wadah yang lain, nggak boleh. Kecuali tadi kalau dia serupanya dengan kembang mawar. Kalau kembang mawar kan nggak najis dia, nggak najis. Tapi kalau air kencing itu najis, air kencing najis, dia nggak tahu, maka dibuang keduanya, dia wudhu dengan tayamum. Dengan tayamum, sholat sama kayak tadi itu di atas, sholat dan juga nanti tidak diulang sholatnya. Faslun ay hadza fasl tahillu at-taharatu min kulli ina'in tahirin illa dhahaba wal fiddata. Nah, pasal yang sekarang yaitu pasal menerangkan tentang tahillu at-taharatu. Kita boleh bersuci dengan menggunakan setiap wadah yang suci. Boleh.
untuk misal menggunakan dari segala sesuatu wadah yang wadah tersebut suci, boleh illa adz-dzahaba wal fiddata, kecuali atau dikecualikan wadah tersebut itu terbuat dari emas dan perak, nggak boleh. Semisal penampungan air kita terbuat dari emas semisal, atau terbuat dari perak begitu, itu kita nggak boleh bersuci dengan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan juga dari perak. Nah, itu nggak boleh. Wal matliya bi ahadihima, ataupun dari sesuatu yang mana sesuatu tersebut ditempel apa bahasa, disepuh begitu, disepuh dari salah satu keduanya. Itu kalau ada barang-barang yang disepuh dari emas atau dari perak, itu juga nggak boleh. Bihaitsu yatahassalu minhu syai'un binnar, yang mana sesuatu tersebut itu bisa hasil apabila dia dibakar dengan api. Atau kalau kita bakar dengan api, dia netes tuh, tes. Nah, kalau netes begitu berarti sepuhannya banyak. Apakah itu sepuhannya emas ataupun perak begitu. Nah, tandanya kalau dibakar dengan api ada sesuatu yang netes begitu. Kayak lilin kan kalau dibakar tuh pada penetes begitu. Nah, itu kalau emas yang banyak biasanya kalau dibakar api dia netes tuh. Dia netes. Nah, kalau ada sesuatu yang ditambal, yang disepuh, yang dilapisi dengan emas atau perak, nah itu juga nggak boleh kita gunakan. Nggak boleh kita gunakan. Fayahrumu isti'maluhu ala rijal wal nisa fit taharati wal akli wal syurbi wa ghairi dzalik. Nah, maka yang demikian itu sesuatu yang terbuat atau wadah yang terbuat dari emas, perak tadi, ataupun yang disepuh tadi dengan menggunakan emas atau perak, maka tidak boleh untuk digunakannya, baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan, untuk dia bersuci ataupun untuk makan ataupun untuk minum dan lain sebagainya. Itu nggak boleh tuh. Barang-barang atau wadah-wadah yang terbuat dari emas atau perak digunakan oleh laki-laki maupun perempuan pada dia bersuci atau untuk wadah makan atau untuk minum, itu haram digunakan. Misal kita makan pakai piring dari emas, kita makan pakai piring dari emas, atau ada sendok atau garpu atau pisau juga sama dari emas juga begitu, kita makan haram. Meskipun yang pakai itu perempuan atau laki-laki, itu haram, nggak boleh makan dari emas, wadah emas atau perak, ataupun jarum yang terbuat dari emas. Itu pakai buat ngejahit begitu, atau nggak boleh juga, Nah, tapi ini hebatnya orang yang berilmu dengan orang yang cuma hanya dia ahli ibadah aja. Itu ada ceritanya. Dulu raja pernah mengundang semua ulama hadir di situ, ulama ahli fikih, ulama ini juga orang-orang yang ahli ibadah. Nah, pada saat mereka sudah datang berkumpul, dijamu makanan
Minuman begitu, buah-buahan kan biasa. Kalau raja tuh buah-buahan pasti ditaruh di mangkok yang terbuat dari emas begitu. Anggur, apa segala macamnya ditaruh di wadah dari emas tuh. Di wadah dari emas. Minuman juga semisal ada yang dari emas wadahnya, ada juga yang dari perak begitu. Nah, hasil kalau kita lihat di suatu kerajaan begitu, dijamunya piringnya wadahnya emas atau enggak perak, sendoknya atau enggak dari emas dari perak, gelasnya atau enggak dari emas dari perak. Nah, itu kita enggak boleh tuh, enggak boleh langsung minum gelas yang terbuat dari perak atau emas begitu, kita minum langsung. Nah, itu enggak boleh. Atau kita makan langsung dari piring yang wadahnya terbuat dari emas atau perak. Nah, itu juga nggak boleh. Nah, tapi kalau kita orangnya ahli ilmu, kelebihannya dia pinter. Kalau orang yang ahli ibadah disuguhin ada buah-buahan ataupun semisal mungkin daging kambing begitu di mangkok yang ada emasnya. Nah, itu kalau semisal orang-orang yang ahli fikih, dia nggak mau orang yang ahli ibadah, dia langsung keluar tuh, dia nggak mau makan nih, dia nggak mau makan, sebab anggapan dia haram. Iya, memang benar haram begitu. Tapi kalau ulama ahli fikih hebatnya itu buah-buahan yang ada di mangkok yang terbuat dari emas atau perak itu ditumpahin dulu begitu. Jangan diwadahin di mangkoknya tadi. Nah, kalau udah tumpah ke bawah, nggak apa-apa dimakan, nggak apa-apa. Yang nggak boleh langsung dari wadahnya itu. Nah, kan sayang tuh. Kalau orang yang ahli ibadah, wah, haram nih, dia langsung keluar nggak mau makan. Tapi orang yang ahli fikih, oh ini ilatnya cuma mangkoknya aja, wadahnya aja dari emas dari perak. Kalau semisal dia ada di bawah, halal, akhirnya dituang aja buahnya. Nah, dijauhin mangkoknya, dimakan sama orang yang ahli fikih tadi. Nah, itu keutamaannya orang yang ahli fikih dengan orang yang ahli ibadah begitu. Ketahuannya begitu. Nah, hebatnya begitu. Makanya kalau itu setan paling takut dengan satu orang ahli fikih ketimbang 1.000 orang atau 10 orang atau 100 orang hanya dia ahli ibadah. Kalau orang-orang yang ahli fikih, dia tahu hukumnya, dia tahu ilmunya, gimana supaya enggak haram begitu. Jangan makan langsung dari tempatnya itu. Diambil, dijatuhin dulu ke meja, baru dimakan. Baru dimakan. Kalau yang tadi orang yang ahli ibadah udah keluar deh, perutnya lapar, keluar nggak nyentuh gitu, nggak nyentuh. Nah, itu perbedaannya begitu. Jadi nggak boleh, sekali lagi, haram menggunakannya bagi laki-laki atau perempuan wadah-wadah yang terbuat dari perak atau wadah-wadah atau sesuatu yang dilapisi atau disepuh dengan emas atau perak untuk bersuci ataupun digunakan untuk makan atau untuk minum dan lain sebagainya. Itu haram itu. Wa kadza ibtina'uhu bila isti'malin. Begitu juga enggak boleh menyimpan meskipun tidak digunakannya. Menyimpan wadah-wadah emas, ada piring emas di rumah atau piring perak di rumah, ataupun gelas emas di rumah atau gelas perak atau sendok, garpu, pisau, itu nggak boleh disimpan meskipun kita nggak gunain, nggak boleh juga, haram juga gitu. Sebab kenapa? Sebab kalau kita simpan, suatu saat ada hati kita nanti kepengen gunain itu, pengen gunain gitu. Nah,
Itu yang nggak boleh begitu, yang nggak boleh. Hatta al-milu minal fiddah, sampai tempat celak yang terbuat dari perak pun itu nggak boleh, itu haram begitu. Ada tempat celak nih, tempat celak terbuat dari perak kita gunain. Nah, kalau tahu lah tuh ya, kalau yang tempat celak tuh kan ada tuh ya kayak yang terbuat dari besi atau tembaga begitu, tapi ini terbuatnya dari perak atau apalagi dari emas begitu, atau dipakai buat apa namanya nih, kita bercelak begitu, nah itu haram, tak boleh, tak boleh juga, tak boleh. Tapi kalau selain dari emas perak boleh, selain dari emas yang perak itu boleh. Dan juga kalau laki-laki memang tak boleh dia hukumnya pakai emas-emasan begitu, pakai emas-emasan, itu haram hukumnya itu. Meskipun sedikit, mutlak nggak boleh bagi anak laki-laki. Anak laki-laki pakai kalung emas, pakai cincin emas, pakai gelang emas, itu nggak boleh tuh, haram. Haram. Kalau perempuan boleh. Sebab kenapa? Sebab kalau perempuan dia boleh pakai perhiasan yang terbuat dari emas itu, kalau sering dipakai itu kan ada kayak semacam partikel-partikel emas yang dia nanti masuk ke pori-pori, kemudian beredar di peredaran darah kita tuh. Kalau perempuan boleh, kenapa? Karena dia tiap bulan dia datang haid, yang mana partikel-partikel yang tadi emas masuk ke dalam tubuhnya keluar lewat jalan itu, jalan haidnya itu. Tapi kalau anak laki nggak bisa. Makanya coba lihat tuh, ada orang dari India atau mana, dia pakai perhiasan emas banyak. Tadinya badannya gede, lama kelamaan badannya itu susut begitu. Badannya susut. Nah, padahal Islam itu kalau sesuatu itu dilarang oleh agama, oleh syariat, sebenarnya kembalinya adalah untuk kemaslahatan kita. Gak usah anak laki pakai kalung emas begitu. Meskipun cuma segram apa 2 gram dan lain-lain sebagainya sedikit, itu udah nggak boleh, haram. Kalau perempuan, kalau emas boleh asal yang tadi bukan piring yang terbuat dari emas, gelas yang terbuat dari emas untuk makan, minum dan lain sebagainya, itu perempuan, laki nggak boleh. Wal mutabbabu bidzahabi haramun mutlaqun, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا سكيا ومحروما. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا والمطيع وذكر. اللهم افتح علينا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح. اللهم ارزقنا الصلاح والفلاح والنجاح والبلوغ والمنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل ya karim. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sallallahu salam ala nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina.